Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hana Nur Rahmah, masih di Jari Cerdik dan dengan program Parenting Room. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang sama narasumber yang beda dari yang kemarin. Nah, tentunya bincang-bincang ini bukan fitnah, bukan gibah, tapi berfaedah. Nah, kira-kira siapa nih narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang di Parenting Room ini? Langsung saja kita kenalan sama Bunda Umamah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Insya Allah. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Bun, di Parenting Room ini kita akan berbincang-bincang masalah sholat pada anak. Boleh dong nanti kalau misalnya saya tanya-tanya ya? Nggak apa-apa nih? Boleh. Gini Bun, berdasarkan pengalaman banyak orang tua yang mengeluh untuk membangunkan anaknya sholat. Ketika sholat, misalnya kayak sholat subuh, sholat asar, anak habis bermain, waktunya sholat asar, anak-anak mungkin ketiduran, kayak gitu, orang tua kadang nggak tega mau membangunkan. Ya sudahlah, mungkin dia capek habis bermain, kalau nggak gitu masih subuh, wah masih enak-enaknya tidur, kasihan kalau dibangunkan, nggak tega. Nah ini gimana nih Bun, cara-cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi seperti itu Bunda? Oke. Baik, di pertanyaan yang bagus sekali nih Mbak Ana ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ana, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi memang saat ini untuk membangunkan anak untuk sholat subuh itu memang sangat sulit. Nah ini memang bukan sesuatu hal yang bisa digampangkan ya. Ini cara untuk membangunkan anak biar anak itu mudah bangun memang harus diawali dari orang tua. Jadi cara yang pertama adalah keteladanan. Nah ini keteladanan ini berarti kedua orang tuanya yang harus pertama kali melakukannya. Jadi orang tua harus punya tanggung jawab, harus punya konsekuensi yang harus diterapkan pada dirinya sendiri dulu, baru ke anak. Jadi misalnya ini orang tua, ini pekerjaannya sibuk banget, misalnya ini harus ada kompromi, harus ada keserasian antara ayah dan ibu. Nah ini kalau sudah keserasian, ada sinkronisasi antara ayah dan ibu, ada kesepakatan, misalnya begini, sesibuk apapun bunda, sesibuk apapun ayah, lah ini harus bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Lah itu kalau sudah kesepakatan seperti itu, maka kita akan mudah untuk membangunkan anak. Jadi anak ketika bangun, ayah ibunya sudah siap di sampingnya. Nah di situ ini memang membiasakan anak ini memang tidak bisa instan. Nah ini perlu bapak ibunya membiasakan ini dengan cara sabar dan ikhlas. Karena ini tidak bisa dipaksakan 1-2 hari Mbak Ana ya. Apalagi ini harus kayak anak robot ya. Harus kamu bangun, besoknya sholat. Tidak bisa. Ini harus melalui pembiasaan dan pembiasaan itu tidak bisa instan. Harus melalui proses dan bertahap. Jadi kalau sudah ini misalnya anak kalau sudah bisa bangun sendiri, kemudian sholat subuh sendiri, berarti pembiasaan orang tua ini sudah berhasil. Karakter yang ditanamkan anak itu sudah masuk dalam tubuh anak, jadi melekat betul. Jadi ini namanya sudah membumikan karakter ya seperti ini Mbak Ana. Kemudian yang kedua, cara yang kedua itu membangunkan anak itu dengan cara tutur kata yang lembut ya, ucapan yang penuh empati, yang penuh dengan kasih sayang. Misalnya seperti ini, adik, ibu tahu kalau adik itu masih ngantuk. Nah tapi ini kan waktunya sholat subuh, ayo bangun sendiri, ayo bangun yuk, mumpung pintu surga dibuka. Nah ini kalau kita ini bisa komunikasi dengan baik dengan anak, nah ini kita ceritain, wah pintu surganya dibuka, anak usia kelas 2-3 umur 8-7
itu masih tertarik dengan cerita-cerita yang sangat, misalnya di surga itu ada berbagai macam apa, insya Allah. Ini jadi anak akan tertarik, insya Allah besoknya, wes bunda ayo, nah ibu ayo, nang sholat subuh gitu ya. Kemudian untuk cara yang ketiga, itu harus ada kesepakatan juga karena anak kita sudah sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya, ini harus ada kesepakatan dengan anak. Misalnya orang tuanya menginginkan bahwa anaknya pagi harus bangun pagi, sholat subuh, dan anaknya menginginkan masih bolar misalnya ini ya, maka ini harus ada komunikasi, jadi ada keseimbangan. Anak inginnya apa, orang tua apa, mama misalnya ayah ibu inginnya apa. Nanti kalau sudah klub ketemu, oke, anak tidurnya jam 8, jadi nanti bangunnya tidak molor. Nah itu ada kesepakatan antara anak dan orang tua. Kemudian yang nomor 4 ya Mbak Ana ya, ini harus ada sanjungan, reward hadiah. Iya, misalnya anak sudah bisa bangun pagi, 1 hari diamati, oh bisa bangun pagi, 2 hari, 3 hari, kalau sudah sampai 1 minggu, lah baru kita, adik pinter sekali, adik hebat, sudah 1 minggu loh bisa bangun pagi. Lah ini kemudian, lah adik ini ada hadiah, misalnya diberikan jajan apa, adiknya seneng lah, akhirnya, oh iya mah besok lagi aku mau sholat lagi. Lah kalau sudah sampai 1 bulan, wah adik hebat, adik pinter sekali. Nah ini akhirnya kalau sudah seperti itu kan akhirnya pembiasaan itu akan akan masuk ke dalam pribadi anak. Dan yang tak lupa yang paling penting di sini adalah selalu mendoakan. Seperti keluarga Ibrahim ya. Kalau keluarga Ibrahim, Nabi kita ya, Nabi Ibrahim itu tidak takut anaknya kekurangan makan. Tapi Nabi Ibrahim itu takut kalau anaknya tidak sholat. Nah ini doanya ayah bunda, mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik. Doanya bagus untuk anak-anak kita agar anak-anak kita itu mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi muqimas sholata wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Nah ini kalau ini setiap kali kita baca, insya Allah luluh hati anak kita. Kita ya, Rabbi muqimas sholati wa dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku dan anak cucu keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doaku. Seperti itu, kalau itu kita lakukan terus, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh solehah. Itu caranya Mbak Ana. Jadi kalau kita punya anak sulit untuk bangun tidur, insya Allah dengan tip-tip seperti itu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, asalkan orang tuanya ikhlas dan sabar. Iya. Apalagi untuk pembiasaan itu bisa dilakukan dengan pembiasaan akan dilakukan terus-menerus itu kalau sudah berulang selama 3 bulan gitu kan ya Bun ya. Untuk rewardnya itu juga bisa mungkin menggunakan token ekonomi. Nah dikasih bintang kayak gitu kan anak-anak suka ya Bun ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Bun, apa saja yang menyebabkan orang tua kesulitan sehingga jarang berhasil membangunkan si kecil? Iya, ini gini, mungkin ini banyak kemungkinan ya. Kalau ini penyebab kenapa sih anak-anak itu kok sulit dibangunkan. Mungkin yang pertama dari keteladanan ayah bundanya. Ini soalnya modelnya ini ya, belum bisa jadikan panutan. Kita menyuruh anak sholat hanya teriak-teriak, ayo anak sholat, adik sholat, tapi mamanya malah buka HP, misalnya seperti itu. Ayo sholat subuh, bangun sholat subuh. Ternyata bapaknya masih tidur karena alasan dengan kecapean bekerja dan sebagainya. Berarti ini kan belum bisa dijadikan tauladan yang baik untuk anaknya. Nah, itu juga yang menyebabkan anak jadi niru orang tuanya. Bapak saya aja masih tidur, ngapain aku harus bangun dan sholat. Karena anak juga belum paham apa itu sholat. Nah, ini ada kisah Mbak Ana ya. Ya, nah, ini ada seorang bapak ya,
ketika anak-anaknya masih kecil, dia selalu membangunkan anaknya itu kan kesulitan. Akhirnya si bapak itu langsung mengangkat anaknya diangkat di pundaknya begitu, iya digendong, yang satunya yang dituntun, padahal anaknya masih ngantuk. Nah ini anaknya diajak ke masjid sholat. Nah, meskipun anaknya itu tidur dan di situ yang satunya duduk, dibiarkan aja. Nah ini menandakan apa? Karena apa? Perilaku anak itu merekam perilaku orang tuanya. Iya, dari betul. apa yang dilakukan orang tuanya itu setiap hari seperti itu, akhirnya anak juga dibuka oleh Allah juga. Akhirnya anak itu mau melaksanakan, oh iya, Abi sholat misalnya, ayah bunda sholat, akhirnya kan trennya sendiri, ikut sendiri. Meskipun awalnya ngantuk. Nah ini memang kita tidak bisa menilai seketika itu Mbak Ana ya. Kita lanjut sampai anak itu usia remajanya baru pisah, kita lihat di situ. Tuh. Nah ini terus dengan kalau membangunkan biasanya kalau sulit penyebabnya juga dari kita sendiri. Jadi kesalahan anak itu kita tidak bisa menyalahkan ke 100% ke anak. Jadi kalau ada anak yang salah, yang paling pertama kita koreksi adalah diri kita sendiri dulu. Orang tua. Iya, orang tua dulu. Jangan anaknya bandel, anaknya nakal dengan ucapan-ucapan yang kurang benar, padahal ucapan orang tua itu adalah doa. Ya, anaknya jadi bandel beneran. Nah ini yang harus diperhatikan oleh mama, bunda, dan pemirsa semua yang ada di rumah. Jadi ucapan seorang tua, apapun ucapannya itu merupakan doa. Jadi di sini makanya tadi yang di awal cara membangunkan harus dengan tutur kata yang lemah lembut, yang penuh empati, yang penuh kasih sayang. Nah ini kalau menyebabkan anak sulit untuk bangun tidur, apalagi diajak sholat, kalau main game, ya Mbak Ana ya, ini kalau main game sudah waktunya sholat, didengar, adik sudah waktunya sholat, karena mamanya juga tidak mencontohkan yang baik, misalnya kemudian mamanya kesel, akhirnya mengucapkan kata-kata yang kurang pantas ya, yang kurang pantas untuk anak. Padahal anaknya sedang main game dengan teman-temannya. Lah itu membuat anak dendam. Akhirnya anaknya marah, lah malah meninggalkan sholat Mbak Ana. Nggak mau diajak sholat lagi karena ada rasa yang kurang dihargai oleh orang tuanya tadi. Nah itu satu-satunya ini harus dijaga orang tua, terutama ibu, karena ibu adalah madrasah pertama utama bagi anak-anak. Nah ini orang tua didukung dengan bapaknya juga. Jadi kalau ada ini, kalau kemauan orang tuanya si mama seperti ini, maka ayahnya juga harus mendukung. Jadi ada keselesaian, ada kesesuaian gitu Mbak Ana ya. Terus pengaruh mungkin itu Mbak Ana ya. Jadi yang mungkin kalau ada anak yang salah, jangan langsung dengan kata-kata dijas. Wah, anak kita bukan belakangnya robot. Tuh, latar belakangnya pasti ada yang ngikutin ini penyebab-penyebabnya. Iya, apalagi jadi itu kalau ada anak susah dinasehati. Nah, mungkin anak tidak mendengarkan kita, tapi anak adalah modeling. Iya. Anak selalu mengikuti modeling kita. Iya. Seperti karena orang tua itu memang benar-benar modeling yang baik untuk anaknya. Tergantung orang tuanya sendiri, Bunda ya, mau ngasih contoh yang baik atau yang buruk. Ya, itu gitu. tadi ya. Iya, karena anak kalau kata orang, anak cerminan orang tua. Bener Bunda, kayak gitu. Betul sekali. Jadi meskipun anak itu nggak dengar, misalnya ayahnya bertengkar hebat dengan orang tuanya, misalnya didengar oleh anak. Ini sekarang anak tidak meniru, tapi suatu saat kenapa anak marah sampai banting-banting dan sebagainya, itu berarti kedua orang tuanya masih kecil, anak itu pernah melihat dan mendengar perlakuan orang tuanya seperti itu Mbak Ana. Kalau dari yang dijelaskan sama Bunda tadi, apa mungkin nih ada pengaruh komunikasi orang tua dengan anak yang belum terbangun kayak gitu mungkin ya Bunda? Sangat berpengaruh itu antara komunikasi dengan anak itu sangat sekali berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita ingin mengambil hati anak, lah ini kita harus menjadi sahabat dulu Mbak Ana dengan anak. Jadi ada komunikasi, saling bercerita, apalagi anak kecil ya. Anak kecil kalau diajak ngomong, diajak cerita, keluhannya apa, di sekolah ada apa, orang tuanya itu harus tanggap dengan si anak itu. Jadi ini harus ada betul-betul paham dengan anaknya sendiri. Nah ini kadang-kadang orang tuanya kan
sibuk dengan sendirinya. Iya. Hanya sibuk, apalagi sekarang itu komunikasi dengan satu keluarga aja sulit sekali. Jadi anaknya ada di sampingnya, kayaknya tidak ada. Kenapa Iya. dia HP-an, asik dengan HP, Betul. asik dengan WA-nya, dengan teman-temannya. Saya itu pernah ada curhatan dari seorang siswa, nih ya. Ini anaknya, saya tanya, ketika dia marah, ketika dia kesel, kenapa baru datang sekolah, ternyata dia sudah marah dari rumah. Kenapa kan gitu? Ibunya pakai HP terus, dia itu sampai terlambat sekolah. Nah, itu kan berarti menandakan kurangnya komunikasi yang baik dengan anak. Jadi dia selalu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga lupa anaknya sendiri. Iya, kadang meskipun kumpul di satu ruangan sekeluarga tapi asik sendiri. Soalnya setiap keluarga, anggota keluarga itu udah punya HP sendiri-sendiri gitu loh, Bun. Iya kan, kadang itu. ngumpul di depan TV-nya nyala tapi pada mainan HP sendiri-sendiri. Kan kadang komunikasi aja lewat HP, Iya. lewat WA. Iya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat kadang. Oke. Kalau tadi kita bahas masalah komunikasi, atau mungkin keteladanan dari orang tua sendiri itu juga nggak didapat di anaknya, Bunda. Iya. Nah itu tadi keteladanan dari contoh perilaku orang tua ayah bundanya ini yang kurang. Lah kita sekarang itu pengen jelasin ini loh, keteladanan itu apa sih, kan begitu ya. Nah keteladanan itu kan bentuk keikhlasan, kesabaran orang tua untuk memberi warna pada anak. Nah, dengan contoh dan kebiasaan atau pembiasaan yang baik itu loh Mbak Ana. Memang ini pembiasaan itu tidak bisa dilaksanakan secara instan. Nah, ini masuk pada pendidikan ini. Nah, karena bentuk pendidikan kan kebanyakan dari keteladanan itu, pembiasaan yang baik. Lah itu akan membentuk karakter anak. Makanya di sini kan memberi warna anak ya, terserah anak itu diwarnai apa oleh orang tuanya kan begitu. Kalau dengan pembiasaan yang baik, insya Allah anaknya akan menjadi cerdas hatinya, tanggap dalam segala situasi. Itu Mbak Ana. Kira-kira perlu nggak Bun ada kesepakatan antara orang tua dan anak terus tentang masalah waktu ini, waktu sholat? Ya, tadi kan sudah waktu cara ya, cara membangunkan anak. Memang ini perlu sekali ada kesepakatan antara anak, ayah, ibu, dan anak. Jadi kesepakatannya misalnya anak mau bangun pagi apa tidak. Misalnya ayah harus bangun pagi. Kalau besok tidak bisa bangun pagi, awas tak ajak mandi misalnya. Berarti ya, sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu iya, gitu ya Bun ya? Oke, karena anaknya mungkin kalau mandi pagi sulit, misalnya kalau ayahnya ya sebetulnya tuh mandi pagi itu juga bagus untuk kesehatan, tapi ini kan bukan mengintimidasi ya untuk anak. Nanti kalau kamu nggak bisa bangun pagi tak ajak mandi loh. Nah, nanti ada akhirnya anak, oh iya wes aku tak, kalau bisa bangun pagi berarti harus ada kesepakatan tidurnya jam berapa, kan begitu. Kalau memang anak-anak itu kalau tidurnya terlalu larut kan juga sulit untuk bangun paginya. Nah ini kesepakatan itu kalau sudah deal antara anak orang tua lah itu akan berjalan Mbak Ana. Berarti ini masalah manajemen waktu aja ya Bunda ya? Iya, manajemen waktu aja. Berarti manajemen waktu juga orang tua juga berperan dalam mengatur waktu untuk anak-anak tersebut. Iya, gitu Mbak Ana. Iya, saya kira udah cukup Bunda nih, udah dijawab semua yang mau saya tanyakan, sudah lengkap. Nah kira-kira ada tambahan-tambahan nggak nih Bunda buat pemirsa yang di rumah, pesan-pesannya apa? Ini ayah bunda yang di rumah yang sangat saya sayangi, kalau kita punya anak, ayolah kita bimbing. Yang pertama kita dulu, sebelum kita memerintahkan anak, kita dulu yang memberi contoh. Kemudian kalau memberi contoh, jangan sekali dua kali, tapi terus harus istiqomah. Jadi anak itu melihat kita terus menerus seperti itu, akhirnya pembiasaan yang kita berikan itu akan menancap pada diri anak, dan anak akan menjadi pribadi-pribadi yang punya berkarakter bagus gitu. Kemudian yang kedua untuk mama bunda, apapun perbuatan anak,
baik itu salah maupun betul, tolong ucapannya harus dijaga, karena ucapan seorang tua terutama ibu adalah merupakan doa. Panjenengan semuanya sebagai seorang ibu harus selalu hati-hati dalam mengucapkan sesuatu untuk putra putri panjenengan semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mulai awal sampai akhir ini membuat Bapak Ibu, Mama Bunda menjadi Bapak Ibu yang sempurna untuk anak-anaknya, menjadi Mama Papa yang baik maksudnya, itu yang bisa memberi teladan untuk anak-anaknya. Itu Mbak Ana ya. Iya, makasih loh Bunda ya. Jadi sudah dapat diambil kesimpulan apa yang disampaikan sama Bunda Umamah ini tadi, kalau tips-tips untuk membangunkan anak sholat itu dengan contoh, bener ya Bunda ya, dengan contoh atau modeling, terus dengan ucapan-ucapan yang baik, nggak boleh ucapan-ucapan yang kasar ya, karena nanti akan jadi doa buat anak-anak tersebut. Terus yang ketiga riwet, bener Bunda? Iya, sanjungan dan riwet. Iya, dan yang terakhir jangan lupa berdoa, karena tanpa doa usaha itu nggak ada apa-apanya. Ya, itu tadi parenting room kali ini. Kita akan ketemu lagi di parenting room dengan materi yang berbeda yang pastinya akan lebih menarik lagi. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.